Yes guys, balik lagi masih di sini di program Kabar Tari sama saya Andara dan Uni Tati. Ya, kita masih akan membahas lagi tentang tradisi, bukan tari tradisi ya, tapi tradisi secara umum, secara general, tapi yang tentunya masih berhubungan dengan tari. Nah, Uni, aku mau bahas tagline nih. Aku mau nanya yang berat nih sama Uni. Kalau bisa jawab ya. Jadi tagline kita buat hari ini, tema kita itu kan berangkat dari tradisi, berangkat untuk pergi, atau berangkat untuk kembali. Coba gimana menurut? Ini ada respon apa pertama kali Uni denger itu misalnya ya? Ya, tradisi itu memang membuat kita bolak-balik sesungguhnya. Ya, bolak-balik itu kadang-kadang kita memang pergi, terus kita kembali. Nah, ini yang selalu terjadi ketika orang membaca tradisinya, udah pasti gitu. Nah, tapi juga ada hal lain di tagline itu, berangkat untuk pergi. Ada orang yang memang ingin meninggalkan tradisinya, gitu ya. Ingin meninggalkan tradisinya. Dia seperti tidak ingin di dalam berkarya membawa itu, gitu. Ya. Tapi bisa saja itu tanpa disadari ada hal-hal di dalam memorinya itu muncul gitu ya, karena sangat kuat melekat, itu dia akan muncul dengan sendirinya. Artinya itu tidak perlu dipaksakan dia menjadi modern gitu ya, atau gitu ya, dia betul-betul serius bicara. Kayak aku pengalaman banget gitu, nggak mau, pokoknya nggak mau gitu ya, nggak mau melihat ke tradisi, aku ingin bikin yang lain, dan itu di luar kesadaran dia akan muncul sendiri gitu, walaupun tipis gitu ya. Nah, kemudian ada yang berangkat untuk kembali. Nah, dia menggunakan tradisinya, menggali tradisinya, lalu dia mempersembahkan lagi untuk tradisinya. Nah, artinya dia kalau misalnya karya gitu ya, kalau kita karya kayak Mbak Uti gitu ya, Retno Maruti. Mbak Uti betul-betul dia berangkat dari tradisi tapi berangkat untuk kembali. Walaupun konteks misalnya gagasan dia selalu mengambil dari sosok atau karakter-karakter tokoh wayang yang mungkin bisa sangat relating dengan kondisi sekarang atau apa gitu. Tapi secara penampilan dia mempersembahkan itu terasa betul bahwa dia mengembalikan tradisi itu kembali. Gitu kira-kira. Ya, tadi Uni udah menyerempet sedikit karena kita memang program Kabar Tari ini kan berhubungan dengan tari ya, Uni. Jadi pasti berhubungan dengan kepenarian, proses penciptaan, kekaryaan gitu. Betul. Kan kita akan ngomongin karya tari kontemporer, oke? Aku pengen dengar dulu pendapat Uni tentang istilah tradisi kontemporer. Gimana? Menurut Uni? Itulah, kadang-kadang kita itu menggunakan, kalau sampai batuk gue. Kalau di Indonesia itu kan istilah itu agak kacau, Anggi, gitu ya. Di dunia tari kita punya istilah misalnya kontemporer gitu ya, kontemporer. Tapi ini tidak bisa hanya diartikan, arti katanya adalah kekinian. Nah, atau misalnya kayak modern dance, itu diarti katakan modern gitu, ya kan? Tari modern, asosiasinya asosiasi
hari-hari bahwa ini tari modern gitu, tari yang baru gitu, yang modern gitu ya. Padahal di dunia tari kan nggak begitu. Bahwa tari modern itu punya sejarah yang panjang dari tahun 40-an justru gitu kan, sudah dilakukan ini sebuah pemberontakan terhadap opresi. Ada sejarahnya lah gitu ya. Nah, sejarah yang panjang gitu sehingga ada era modern dance. Nah, cuman memang karena pengetahuan ini kurang, lalu dia diartikan kepada tari modern, tari yang baru, tari yang yang lagi in gitu, yang lagi populer di hari ini gitu ya. Nah, itu konteksnya bagi masyarakat secara umum. Nah, kemudian juga sama, kontemporer juga begitu. Kontemporer ini juga punya sejarah kenapa dia muncul, lalu apa itu tari kontemporer, dia juga punya konsep gitu kan. Tidak bisa diartikatakan bahwa ini adalah kekinian. Nah, itu tuh kontemporer tradisi kontemporer gitu. Hanya diartikatakan kekinian gitu. Nah, tradisi yang kekinian gitu ya. Betul. Nah, itu kan arti bahasa saja gitu, nggak ada konteksnya dengan sebuah genre tari yang ada sekarang gitu. Nah, itu yang perlu selalu kita sosialisasikan ke masyarakat, teman-teman di daerah gitu. Itu yang aku rasa mungkin sebenarnya itu untuk mempermudah orang awam sebenarnya mungkin ya, lebih kepada orang masyarakat awam untuk ngasih tahu mungkin bahwa karena kontemporer itu kan luas sekali ya Om, dan bisa berangkat dari mana saja, gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu kan, mau dari tradisi, mau dari bulan, mau dari hip hop, dari manapun tuh bisa menjadi kontemporer. Ya. Jadi sepertinya tradisi kontemporer itu seperti menjelaskan bahwa ini karya berangkat dari tradisi gitu ya. Tapi kembali lagi tradisinya itu apa gitu ya, apa yang diperlihatkan. Nah, masuklah kita ke kontemporer, gagasan yang berangkat dari tradisi yang dikontemporerkan. Gagasan yang berangkat dari tradisi yang dikontemporerkan. Jadi yang dikontemporerkan gagasan. Ya, atau bentuk yang seperti tadi, tradisional kontemporer. Gimana menurut Anda? Ya, sebetulnya kalau bikin karya kontemporer itu kita seperti Anggi bilang tadi, dia bisa berangkat dari mana aja gitu. Sesuai dengan kebutuhan gagasannya. Karena kan kalau ngomong kontemporer, ngomong konsep, ngomong yang ada di kepala. Sebuah gagasan, sebuah mengenai hal-hal yang konseptual gitu. Ya semuanya hanya di kepala, tidak di tubuhnya kalau yang kontemporer itu. Aku potong, tapi mungkin ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa tapi di tari kreasi kita punya konsep. Nah, itu dia konsep yang bagaimana gitu kan. Konsep yang bagaimana, konsep kontemporer itu menyuarakan hal-hal yang sedang terjadi hari ini. Persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan apapun gitu ya, yang terjadi hari ini. Soal lingkungan ya, lingkungannya ya tadi itu sosial, lingkungan hidup, yang sedang terjadi. Jadi suara-suara yang, nah di situ kata-kata kontemporer ini berguna. Suara-suara yang mengenai kekinian, apa isu-isu, mungkin itu tepatnya bahasanya, isu-isu kekinian. Nah itu yang diangkat menjadi gagasan kontemporer. Jadi konteksnya sama sekali tidak dengan gerak. Bahkan gagasan. Betul, bahkan ada gagasan yang memerlukan gerak tradisi. Untuk supaya gagasannya bisa muncul gitu, menyuarakan itu gitu.
ini contoh, Mas Don, waktu itu tahun 88 merespon kebakaran hutan di Kalimantan. Ya, artinya gagasannya kontemporer gitu. Bagaimana masyarakat Kalimantan kehilangan hutannya gitu kan. Yang waktu itu tuh kayak shock gitu. Dunia pun bersuara waktu itu ya. Karena kan hutan Kalimantan adalah oksigennya dunia gitu ya. Nah tiba-tiba terbakar hebat gitu. Nah Mas Don bikin karya tentang itu. Nah itu gagasan kontemporer di saat itu. Tapi kemudian bagaimana dia menyuarakan? Dia mendatangkan orang Kalimantan ke Jakarta. Jadi tidak justru menggunakan. Justru dibalik ya. Betul. Jadi dia tidak butuh teknik modern. Untuk orang merasakan keperihan atau apa, dia justru mendatangkan. Ya. Yang which is dibutuhkan karena gagasannya seperti itu. Betul. Ya. Kalau kita balik gagasan yang berangkat dari tradisi yang dikontemporerkan. Karena berarti gagasan tradisi kan gagasan yang terjadi atas kebiasaan yang sudah ada gitu. Terus kalau kita kontemporerkan disambungkan dengan isu-isu terkini misalnya itu gimana? Bisa aja, banyak Anggi. Misalnya gini, tradisi makan di keluarga. Misalnya waktu kecil kita terbiasa makan bersama. Begitu kota ini berubah gitu ya, bapak ibu bekerja, ya. Tidak pernah makan lagi di ruang makan bersama-sama. Bahkan ketika kita tidur mereka baru pulang. Besok pagi kita bangun, dia sudah berangkat. Artinya ada yang hilang gitu. Nah itu kan tradisi juga gitu. Atau di daerah Anggi, pesta biasanya mana ada prasmanan. Mana ada orang Indonesia makan berdiri gitu ya. Itu kan isu juga tuh. Ada yang hilang gitu. Karena itu bagian dari budaya kan sebenarnya. Betul. Tapi tradisi itu juga dia kadang-kadang memang begitu berubah juga gitu. Mengikuti bagaimana kita menangkap dan menarik dia jadi isu ya. Dalam karya gitu. Itu. Tapi itu mungkin tradisi yang lebih umum gitu ya. Sekarang kalau kita melihat tradisi dalam arti sesuatu yang udah lama banget gitu ya, yang udah melekat banget, let's say di suatu kampung atau di suatu daerah, di satu provinsi, entah dia di Kalimantan atau misalnya di Bangka atau dimanapun gitu ya, yang sudah melekat gitu. Yang akhirnya mungkin jadi sensitif karena itu sudah berjalan misalnya ratusan tahun lah gitu ya misalnya. Ada nggak sih batasan-batasan seorang koreografer yang perlu dipertimbangkan pada saat mereka memutuskan untuk berangkat dari tradisi dalam karya kontemporer mereka? Ada nggak sih hal-hal yang perlu kita secara peka kita mungkin pikirin atau mungkin harus lebih respect atau lebih hati-hati dalam mengangkat isu tradisi itu sendiri? Karena kalau udah ngomongin isu tradisi, hubungannya bukan cuma sama satu orang kan, bukan cuma sama saya dan saya, tapi saya dan komunal gitu ya. Sebetulnya nggak ada juga yang harus hati-hati. Modalnya itu adalah riset gitu, pengetahuan. Tentu saja jangan sekedar ambil, sekedar memungut gitu. Itu jadi pertanyaan orang gitu. Misalnya kebiasaan ritual gitu ya. Kebiasaan ritual gitu. Lalu kita membahas ritual itu kan udah ratusan tahun kali itu berjalan gitu di orang-orang tradisi.
tiba-tiba kita ngomong ritual itu konteksnya apa gitu. Itu harus jelas. Jadi jangan juga sekedar memungut dan membawa dia ke panggung, sekedar memindahkan. Lalu memberi hal-hal yang membuat orang tradisi sakit gitu ya. Misalnya hanya meminjam kostumnya saja gitu dan tidak tepat. Lalu ditarikan dengan interpretasi kita saja menggunakan gitu. Itu memang harus hati-hati gitu. Tapi sebetulnya kalau kita jelas gitu ya, apa sih konsep kita gitu untuk berangkat dari ritual itu gitu, mau ngomongin apa? Sebutlah yang paling gampang bahwa ritual itu sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai tipis. Bahkan anak-anak sekarang tidak mengenal itu gitu. Niat koreografer jelas mau apa, bahwa ada sesuatu yang sebetulnya membuat masyarakat atau community dari etnis itu menjadi kuat atau apa gitu. Itu harus punya alasan, harus punya hal-hal yang masuk akal untuk mengambil itu. Jadi tidak kepentingannya untuk diri sendiri. Itu tadi. Dan bukan cuma di kulitnya aja ya, Un. Betul, itu tadi yang kita bahas di depan. Berangkat dari tradisi itu tidak ngomong gerak. Nah celakanya itu kita selalu tuh ngomong gerak sehingga sering bikin orang-orang tradisi merasa tersinggung atau merasa mereka kayak dirusak. Ya, karena mungkin itu juga salah satu faktor, mungkin banyak koreografer muda yang juga akhirnya tidak memilih berangkat dari tradisi karena justru mereka saking respect atau saking takutnya merusak tradisi itu, jadi akhirnya mereka enggak deh, gue nggak mau berangkat dari tradisi karena gue nggak paham gitu ya, gue nggak mau ngatak-ngatik gitu ya. Padahal seperti yang tadi Uni bilang gitu, bahwa tradisi itu bukan cuman gerak balik lagi dan ditekanin lagi, bahwa tidak selalu berangkat dari bentuk, tapi apa yang kamu pahami dari tradisi itu pun bisa menjadi sebuah gagasan gitu ya, Uni. Iya. Ya. Intinya tetap aja kalau misalnya koreografer harus punya riset. Tentu saja kita risetnya tidak sama dengan orang antropolog gitu ya. Riset sederhana. Nongkrong di situ, memperhatikan suasananya, bertanyalah 1-2 pertanyaan, pokoknya ikut mengalami peristiwa itu sehingga dia terekam gitu, ada rekaman di dalam diri kita. Nah, dari situ kita membongkar semua konsep itu. Ya, aku setuju sih, Un. Terutama dari aku yang mungkin sebenarnya kalau dibilang kayak tradisi, aku justru banyak belajar dari Uni Tati gitu sama Jeko Siompo yang punya banyak bawaan-bawaan tradisi karena memang sudah melekat di diri masing-masing koreografer yang tanpa sengaja mungkin keluar atau dengan sengaja, sebenarnya itu yang banyak aku dapat gitu ya. Gitu, banyak aku dapat. Jadi tapi kalau aku disuruh nari, bisa nggak nari Papua gitu, ya nggak bisa gitu. Bisa nggak nari tari lilin atau tari piring gitu ya, tahu tapi nggak bisa gitu. Cuman bukan berarti aku merasa bahwa bukan itu gitu. Oke, Un, nih sekarang kita lihat ke depan nih ya, Un ya, 10, 15 bahkan 20-25 tahun ke depan ya gitu. Gimana menurut Uni tradisi akan berjalan ke depannya gitu bersamaan dengan berkembangan zaman? Kalau Uni boleh jujur ngelihat dunia tari kesenian sekarang, gimana menurut Uni ke depannya? Tapi sebelum Uni jawab, kita break dulu ya guys. Penasaran? We'll be back soon, so stay tuned. Okay? Bye. Hai, masih pada di sini. So we almost at the end
of the segment, of the end of the program. Tapi tadi kita masih ada utangnya Uni belum jawab pertanyaan kita. Ya mungkin ini bisa jadi suatu point of view, tapi juga mungkin bisa pesan buat teman-teman generasi muda ya Un. Gimana Uni melihat tradisi berjalan ke 10, 15, 20, 25 tahun ke depan ini? Ya, tradisi itu dia tidak menetap, kadang-kadang dia bisa berubah. Ya. Kayak misalnya kita di daerah, nggak usah kita yang di kota, di daerah. Contoh-contohnya banyak. Dulu mereka saling mengunjungi, tidak menggunakan teknologi, telepon. Mereka mengunjungi, gitu. Ada berita apa mereka saling mengunjungi. Sekarang, nah tradisi itu hilang gara-gara kemajuan teknologi. Itu contoh. Tapi kemudian muncul tradisi baru. Jadi kalau misalnya kita bicara tradisi itu, dia akan ada tradisi-tradisi baru yang muncul. Jadi Uni tidak khawatir sama sekali, Anggi. Ya. Cuman memang ada yang harus selalu kita sebagai seniman itu mencari gitu sebelum tradisi ini apa gitu ya. Kenapa jadi kayak begini? Itu kan bisa dibaca dalam perkembangan dunia, perkembangan teknologi, perkembangan apapun dia bisa dibaca. Ya kan? Kayak tradisi kita atau muncul yang baru ketika ada penjajahan, itu ada tradisi baru gitu ya. Nah, terus setelah itu apa? Orde Baru, ada lagi tradisi baru. Nah, ada sesuatu yang Uni ingin sampaikan gini, Anggi. Ada program pemerintah tentang pelestarian. Nah ini justru menurut Uni ada kekeliruan. Begitu bicara pelestarian, seakan-akan cara pelestarian itu adalah dengan menampilkan terus-menerus. Ya. Dengan menampilkan terus-menerus, logikanya itu dia akan terkikis justru. Sementara dia tidak dituliskan, tidak diriset, tidak didokumentasi secara benar. Untuk menjadi data ya. Tapi justru dengan cara menampilkan. Nah ini Anggi bayangin gini, misalnya ada tari tradisi namanya tari tangan misalnya gitu ya. 5 tahun Uni menjadi penari bajunya merah terus. Kemudian Uni mulai mengajarkan ke Anggi. Ya. Anggi bayangin apakah begitu Uni mengajarkan ke Anggi, apakah itu sama dengan Uni yang dapat dulu? Bisa jadi tidak kan? Bisa jadi tidak, ya. Bisa jadi tidak. Artinya sudah ada yang terkikis. Ada godaan yang lain. Ya. Masa pakai baju merah terus? Ya, sekarang kuning. Udah 5 tahun pakai merah terus. Belum desainnya Anggi. Iya. Ya. Desainnya terus tangannya dibikin lebar. Ya. Bosen sama kebaya, long torso-nya dikeluarin. Padahal itu long torso itu untuk di dalam. Ya. Iya kan? Iya. Nah, terus susah kan menggali anak-anak sekarang tuh melihat itu tradisi. Itu banyak terjadi, Anggi. Karena tari ini kayak identitas ya. Kalau di budaya itu, sastra itu dia kuat di budaya Indonesia. Tapi yang paling fisik secara visual dilihat orang itu adalah tari. Ya, betul. Sebagai identitas gitu. Nah itu terjadi pengikisan kayak begitu. Nah ini yang Uni merasa tuh selalu mendorong teman-teman itu untuk melihat lagi lebih jauh gitu ya.
Anggi bayangin orang luar ya, orang luar datang ke kita, dia mampu melihat di jauh dalam. Ya, sementara kita yang sebenarnya udah ada di situ gitu ya, yang deket banget gitu ya Uni ya. Aku rasa ini bukan cuman tanggung jawab teman-teman di daerah gitu ya, karena memang mereka dekat gitu ya, teman-teman di daerah sekarang juga mungkin dengan informasi segala macam, terutama pertunjukan daring, informasi semua ada daring, lebih gampang mengakses informasi gitu. Tapi juga teman-teman di kota yang mungkin sebenarnya justru lebih susah aksesnya, tapi disitulah harusnya kita lebih termotivasi untuk melihat kembali ke belakang, sebenarnya sebelum ini tuh apa sih gitu ya. Dan aku rasa itu tugas seorang seniman gitu, in the end adalah mengkritisi, mempertanyakan gitu ya, bukan hanya buat hiburan gitu istilahnya. Ya, itu dia. Itu dia. Sekarang Uni selalu mendorong kalau ke orang di daerah itu bagaimana mereka berkarya gitu ya, dengan tidak lagi selalu mengandalkan atau mereka eksplorasi itu gerak. Tapi ada hal-hal yang lain yang mereka bisa tangkap dari tradisi itu. Ya. Kan memang sulit Anggi ya. Memang sulit. Sulit itu gini, misalnya Uni berada di Sumatera Barat. Uni menjadi bagian dari tradisi itu. Uni pelaku dari tradisi itu. Dekat sekali gitu sekali ya. Sampai nggak sadar itu apa gitu ya. Padahal Uni melakukan tiap hari, tapi Uni nggak bisa lihat. Begitu jauh dia terbaca. Oh iya, kenapa ya nggak sadar ya bahwa punya ini, punya itu, punya ini. Nah itulah saat-saat kita menggali apa ya, memori-memori itu. Ya. Kalau Uni bilang gini, mulailah membuka memori-memori dari dirinya sehingga nanti akan sampai ke tradisi yang lebih luas. Ya, baca tradisi di dirinya dulu. Ya. Untuk dia bisa sampai. Sebenarnya gue siapa sih, darah gue apa, ini gimana dalam keluarga, kok kayak Jawa ya? Siapa yang Jawa ya? Ya apa? Mak gue gitu. Ya. Kenapa ya ini tradisi apa sih sebenarnya? Apa Jawa, apa Sunda ya gitu. Ya benar, karena aku punya banget teman non tari, dia Ambon seambon-ambonnya ya secara fisik, tapi ngomongnya halus banget kayak orang Jawa. Terus aku suka bilang, kok halus banget sih gitu kan? Dia bilang, maaf kata dia, kebiasaan di keluarga karena mama Jawa gitu. Jadi ya kan, jadi bayangin Uni, udah fisiknya tuh Ambon banget tapi ngomongnya Jawa gitu loh. Jadi sebenarnya ya itu, kalau dia seorang koreografer pasti dia udah terinspirasi banget dari tradisi apa yang ada di dia saat itu. Betul. Ya. Gitu sih cara menggali tradisi itu sebetulnya. Memulai dari diri sendiri. Nah, jadi Uni mengharapkan teman-teman tari di seluruh Indonesia tidak pernah takut, ya, jangan takut untuk berangkat dari tradisi, ya, jangan takut. Karena apa? Kita punya kekayaan itu harus kita manfaatkan tentu saja, tapi dia adalah milik kita dan dia akan memberi identitas kepada kita. Meminjam boleh, tapi bagaimana mengisinya dengan apa yang kita punya, itu paling penting. Boleh sih meminjam gitu dari barat, dari manapun, tapi bagaimana kemudian mengisinya dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan segala memori yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang paling penting. Ya, aku setuju banget Uni, dan aku pikir itu pesan yang bisa diterima dan bisa mengingatkan, memotivasi teman-teman
tari di seluruh Indonesia. Amin. Amin ya. Jadi teman-teman, dengan pesan dari Unitati tersebut kita tutup diskusi yang sebenarnya masih bisa 5 jam ke depan mungkin. Semoga diskusi kita hari ini bisa diterima dengan open mind ya Uni ya. Bisa diterima. Semoga. Ya, oleh teman-teman dimanapun juga, bahwa tradisi itu bukan cuma satu aja bercokol di situ gitu. Kita bisa melihat tradisi itu terutama di tari itu luas sekali, dan start from yourself so then you can go a little bit more. Ya, terima kasih banyak Uni. Terima kasih Anggi, terima kasih diskusi, buat sharing ilmunya, buat waktunya. Teman-teman, we're end. Thank you very much for watching. Please don't forget to share the video, to like the video, to comment, and subscribe to our YouTube channel Seni Tari Indonesia. Kalian juga bisa dengerin program tari di podcast, Spotify, dan Apple Podcast. So I will see you in the next episode. See you soon. Bye. Bye. Terima kasih Anggi. Sehat-sehat. Sama-sama Uni.